baca tasbih pada saat rukuk secara sempurna sampai berapa? 5 kali sampai 11 kali. Silahkan jika makmum setuju, jika makmum ridho. Artinya untuk yang membaca tasbih 5 bahkan lebih dari 5 hingga 11 kali itu untuk sholat munfarid, sholat sendiri di bumi, di rumah. Boleh lebih kencang atau berjamaah? Terus berjamaah apa? Gitu. Wal akmalu minha khamsun ila 11 aw yazidul munfaridu wal imamu qamin muhsurin radina bi tasbihi. Kemudian secara sempurna jumlah tasbih yang dibaca pada saat rukuk adalah 5 sampai 11 kali. Kemudian bagi orang yang sholatnya sendiri setelah mendapat 11 kali subhanallahil azim wa bihamdihi sampai 11 kali ternyata masih nikmat di sujud ruku, masih nikmat ruku, boleh ditambah. Dengan apa? Dengan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu fasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'udhumi wa 'asbi wa sya'ri wa bishahri wa ma taqultu bihi qadari lillahi rabbil alamin. Pertama di sholat-sholatnya, jika sholatnya sendiri boleh ditambah dengan doa tersebut. Atau juga mengikuti baginda Rasul suka menambah dengan dalam ruku dan sujudnya subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu Rasul ditambah dengan doa itu lagi. Artinya boleh ditambah dengan doa-doa yang bentuknya doa tersebut adalah ukhrawi, bukan duniawi. Seperti duniawi itu sudah apa? Memohon istri cantik, memohon kekayaan, pengen cepat bangun rumah, itu duniawi. Dagang mau cepat laku ya Allah. Tapi kalau doa-doa ukhrawi silahkan ditambahkan pada saat rukuk dan sujud. Bagi sholatnya sholat munfarid atau imam kaum yang makmumnya semuanya itu. Udah imam silahkan selama-lamanya rukunya silahkan. Mau setengah jam kami ikutin. Itu enak. Jadi kesimpulannya kita kembali ini hukum. Jadi kesimpulan bagi si imam cukup 3 kali saja baca tasbihnya. Nah, kembali tata cara ruku tadi hati-hati. Hati-hati tata ruku meskipun memenuhi syarat. Apal itu memenuhi syarat, artinya sah rukunya, tapi lebih baiknya disempurnakan dengan baik. Apa perlu diulang lagi prakteknya? Atau sama-sama kita berdiri satu persatu dikoreksi? Lalu dikoreksi ini betul. Dan asadisu at-tumanina fihi. Rukun sholat yang keenam adalah tumanina fihi pada saat ruku. Di saat ruku harus tumanina. Tumanina itu adalah anteng seluruh anggota badan kita. Anteng. Enggak tahu. Enggak tahu tenang. Tenangin anak ya. Pengertian senang di sini jangan sampai ada anggota badan yang sekiranya berubah yang dapat membatalkan sholat. Pada saat itu harus ada tumanina, harus ada tumanina. Pada saat itu. Wa qalluha an tastaqiru aqdahu raqi'an bihaitsu yantasilu rabbuhu anhu bihi. Jadi paling sedikit
Tumaninah di dalam ruku itu antas tapi ro'akdohu, tetap seluruh anggota otak badannya musolli, orang yang sholat. Jadi jangan sampai tangannya atau yang lain-lainnya gerak-gerak, meskipun hanya sekadar mengucapkan subhanallah, atau meskipun hanya sekedar mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu tujuannya. Jadi ikut dipraktekkan mana? Praktekkan. Praktek kiai, tapi temannya ada video-video tangan. Ini lo mengangkat ini. Diberikan. Allahu Akbar. Nah, kan berarti kan tujuannya nanti. Tapi jangan sampai Allahu Akbar. Subhanallah rabbiyal azim. Ini tidak ada tumaninah. Kalau kayak begitu, Allahu Akbar. Sami Allah. Berarti itu ayat tumaninah. Soalnya gerak banget anggota badan. Andaikan terpaksa pada saat ruku ada yang mesti sebagian anggota yang mesti digaruk. Kalau tidak digaruk nggak tahan pokoknya. Cara menggaruknya harus hati-hati. Jangan sampai membatalkan sholat. Tinggal ibadah yang digunakan ya ibadah ya. Menggunakan ya Allah terus terkuatnya kita jadi dari ibu ini. Benar di asalnya. Itu lo tak aja kan. Digocok. Mau gocok digocok kan. Kalau aku lah tuh wadi di kuburan. Mampus ya. Tapi lamun geureungit ade-ade. Kalau tuh iman itu dia, ulah ditepak. Lamun ditepak reungitna paeh bahaya sebab bangke reungit najis. Salat mawan najis hukumna batal. Bangke salat di bangke salat bangke reungit najis. Jadi geus gebahkeun. Bahwa gebahkeun singkirkan. Di Jakarta kalau balik ya, ke sholat di jalan reungit, atuh teu kawan ulah ditepak. Jadi mau ditepu sholat beunang gitu. Dikir tadi kena samping. Ingat bangkai nyamuk itu termasuk najis. Ketika kita sholat membawa najis hukumnya batal sholatnya karena bangkai nyamuk termasuk najis yang bermaksud. Atau yang tambah lagi ini pada itu Dan kiai tadi kan ruku ruku kita digabung sama tumanina, maksudnya orang sebut anteng. Sedangkan ruku kan rukun kesabaran. Ada 5 ya. Anu kanan kan tumanina. Tumanina itu apa ruku anu mana tumanina maksudnya? Allahu Akbar. Nah, pada saat kita melaksanakan ruku, di dalam ruku tersebut harus ada tumanina. Maka sebagian ulama memisahkan antara ruku dan tumanina, dipisahkan. Ada juga ulama yang menyatukan ruku dan tumanina disatukan. Artinya ya ruku ya tumanina. Artinya umpama yang kelima ruku dan tumaninahnya. Sementara di sini dipisah-pisahkan ruku yang kelima, yang keenam tumaninah. Memang betul di dalam ruku itu harus ada tumaninah, pelaksanaannya disatukan ruku dengan tumaninah. Cuma disebutnya beda. Yang kelima ruku, yang keenam tumaninah. Pelaksanaannya ruku itu harus tumaninah. Tumaninah itu bersatu di dalam ruku. Allah Akbar. Ya berarti ruku kan ya. Nah, kita kudu tumaninah salah lagi kita kudu tumaninah. Anteng. Terus bangun kan? Nuhun bang. Sami Allah. Sami Allahu liman hamid. Eta termasuk tumanina kan ada dirinya eta. Kudu aya tumanina tadi Dina i'tidal mah ketika bangun dari ruku namanya i'tidal. Tidak. Sampai ajr. Kemudian di dalam i'tidal pun harus ada tumanina. Nanti di
Bahkan baginda Rasul pada saat ruku dan sujudnya juga sering membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat war Ruh. Boleh di saat ruku. Kayak haji yang teh mah keresatan karena sholat itu. Eta mah eta belum rukun. 11 kalau adina tambah robbana deui tambah Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat war Ruh. Kita ruku. Yang bahasa keresahan sholat kayak keresahan kayak kecewa lagi sholat. Mau baca yang satu. As-sabi'u al-i'tidal, rukun sholat yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu adalah bangun daripada ruku. Bangun dari ruku namanya i'tidal hingga berdiri lagi, ajib lagi. Pada saat i'tidal, pada saat berdiri bangun dari ruku itu pun nanti harus ada tumanina. Sehingga dilanjutkan as-sabi'u at-tumanina tukain. Yang ke-8 rukun sholat itu adalah tumanina di dalam i'tidal. Bedanya i'tidal itu termasuk rukun qasir, sementara ruku termasuk rukun thawil. Artinya di dalam ruku silahkan semau dewek, mau selama apapun silahkan. Mau baca tasbihnya 5 atau 11 atau setelah 11 tambah lagi doa sebagaimana Rasul lakukan, itu silahkan. Tapi di dalam i'tidal tidak boleh menambahi doa selain daripada doa yang sudah ditentukan di dalam i'tidal. Gitu bedanya. Tapi tumanina harus ada. Jadi rukun mah rukun pandang. Rukun pandang. Rukunnya pandang. Jadi cukup sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai, sudah. Atau meskipun ditambah juga tambahannya doa-doa yang maksud dari Rasul, hanya itu saja yang ditentukan saja. Sementara di dalam buku silahkan mau tambahin Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat war Ruh, atau ditambah dengan doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, atau ditambah lagi doa dengan Allahumma firli Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau ditambah lagi dengan doa-doa yang wa bika amantu. Tapi kalau di dalamnya tidak cukup hanya itu. Jadi ada tambah juga Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan. Kemudian mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah ini Rabbana ya hamdan katsiran mubarakan, ini tidak biasa kita baca. Kalaupun ditambah hanya ditambah itu. Ba'da Rabbana alhamdu. Umpama sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tambahannya kedua hamdan katsiran mubarakan ba'da rabbana lakal hamdu. Itu kan ini. Dari kedua. Nah, jadi balik lagi, yang kelima ruku, yang keenam tumanina di dalam ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumanina di dalam i'tidal. Nanti kita praktekkan dari ruku sampai i'tidal. Nanti kita praktekkan dari ruku sampai i'tidal. Ini penting. Karena pada dasarnya sholat itu harus dipraktikkan. Apa tumanina kalau tidak dipraktikkan sulit. Ruku seperti apa yang sempurna, ruku yang akal seperti apa. Kemudian i'tidal juga harus ada tumanina dalam i'tidal hadir. Bagaimana cara meletakkan tangan dalam i'tidal supaya tidak terjadi melanggar tumanina.
Ruku yang itu dah. Baru mencoba. Kasih yang sempurna. Dia harus terus hanya Iya tuh. Kalau kali itu mereka di bawah. tapi untuk baca soal saran. Kamu lewat diburi kan? Kami ini bulan-bulan malam yang surmaku itu cuma Nina. Enggak dia balik deh. Yang perlu diperhatikan adalah telapak tangan. Telapak tangannya jangan di bentis dan juga jangan di apa namanya? Paha. Harus di dengkul. Harus di dengkul. Cara meletakkan telapak tangannya harus jelas. Cara meletakkan telapak tangannya. Jadi sunnahnya itu direnggangkan jari-jari tangannya. Jadi tangannya direnggangkan, jangan disatukan. Dong tadi makanya tadi itu dah.